Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joharyanto, NRP 821070046. Saat ini kita berada di Set Muaralawa, area Melak, Kutai Barat. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi PM Major Unit PCS. Untuk melakukan preventive maintenance pada unit PCS, kita memerlukan beberapa perlengkapan. Pertama, kita persiapkan alat pelindung diri, kemudian kita siapkan common tools, special tools, dan tidak lupa kita bawa buku panduan yaitu OMM serta shop manual. Bagaimana kesiapan serta eksekusi di lapangan nanti? Terus ikuti saya. Untuk melakukan servis atau maintenance unit PC small dibutuhkan beberapa persiapan. Yang pertama, kita bawa toolbox, kemudian tool untuk melakukan servis dari cartridge wrench, terus kemudian tampungan nanti kita siapkan. Tidak lupa kita membawa dokumen yang mendukung job nanti di lapangan. Yang pertama kita bawa JSA, BAP PMAR, tidak lupa kita bawa KSR serta OMM untuk guidance eksekusi di lapangan nanti. Prepare berikutnya adalah kita siapkan alat pelindung diri untuk melakukan kerja aman di lapangan nanti, seperti helmet, kacamata, safety shoes, kaos tangan. Jika dibutuhkan nanti tidak lupa kita bawa padlock untuk isolasi unit di lapangan nanti. Prepare sudah kita lakukan, siap kita menuju ke lapangan. Baik teman-teman, sekarang kita berada di unit PCS yaitu PC Small. Kali ini saya akan berbagi bagaimana melakukan PS Major yaitu servis pada unit PC Small. Pertama-tama adalah kita lakukan receiving pada unit, kita lakukan mechanical inspeksi ya, visual inspeksi. Yang paling pertama yaitu kita lakukan PM klinik dulu ya, sebelum melakukan PS dari engine sampai hidrolik. Setelah kita lakukan PM klinik dan visual check dan ada temuan, kita tuangkan di report dan kita sampaikan ke customer. Dari situ kemudian kita siap melakukan servis. Yang pertama kita lakukan servis pada area engine. Di engine di sini ada engine oil filter, fuel pre-filter, dan main filter. Ini kita ganti semua. Kita lakukan penggantian. Kita drain dari oli engine. Kita drain di bawah. Kita siapkan tampungan. Kita buka drain plugnya. Sebelum kita mengedrain oli dari oli engine, kita ambil sampel PAP-nya. Kita ambil PAP untuk dilakukan analisa pelumas, apakah terjadi masalah pada engine, di dalam engine. Setelah area engine sudah selesai, kita lakukan penggantian oli dari hydraulic oil filter, serta kita drain juga dari hidrolik oilnya. Kita lakukan penggantian, kita drain, kita siapkan tampungan di bawah, kita lihat, kita bersihkan strainernya, kita ganti engine hidrolik filternya. Setelah semua selesai, bisa kita lanjut ke swing. Dari swing machinery kita buka drain plug di bawah, kita buang olinya, kita drain, kita siapkan tampungan. Nah setelah itu, setelah semua sudah kita eksekusi, kita drain, kita lepas ya, langkah berikutnya adalah melakukan pengisian oli dari engine, hidrolik, serta swing. Di area atas sudah saya jelaskan. Kita lanjut ke step di bawah untuk selanjutnya. Oke, langkah berikutnya adalah kita melakukan penggantian pada coolant
kita buka drain plug-nya di area bawah, kita buka. Kemudian kita buka cap radiator di atas. Kemudian setelah sudah terbuang semua untuk coolant-nya, kita tutup kembali plug-nya serta kita lakukan pengisian. Tidak lupa kita inspeksi untuk area radiatornya dan aftercooler serta kondensor, apakah terjadi kebocoran kebuntuan atau tidak, kita cek dan kita bersihkan jika terjadi kebocoran. Tidak lupa kita ganti untuk air cleaner ya, kita lakukan penggantian dengan yang baru dan kita bersihkan untuk housingnya. Setelah itu kita lakukan adjustment untuk valve clearance pada engine ya. Untuk engine kita lakukan adjust valve, kita buka cover, kita posisikan top untuk timing dari adjust valve. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke step berikutnya. Baik, langkah berikutnya adalah kita melakukan penggantian pada oli final drape kanan dan kiri. Untuk melakukan penggantian oli pada final drape, kita posisikan level dari final drape, drain plug di posisi bawah serta posisi level di lurus area covernya ini ya. Kemudian kita bersihkan tanah-tanahnya yang menempel di drain plug. Kemudian kita bisa buka drain plugnya dan kita drain, dan sebelum itu kita ambil dulu PAP-nya untuk dilakukan analisa. Setelah kita ambil PAP-nya, kita bisa langsung drain dan kita bersihkan semua drain plug serta flashing. Setelah itu kita pasang kembali drain plug-nya, kita kencangkan sesuai standar dan bisa kita lakukan pengisian untuk oli final drape-nya. Setelah semua penggantian oli dan inspeksi dari unit, dari kebuntuan radiatornya, terus kebocoran serta untuk dari keausan undercarriage-nya, terus attachment sudah kita lakukan semua. Kemudian kita lakukan tes performance, kita lakukan tes performance kembali, kita lakukan PM klinik pada engine, kita lakukan pengukuran serta hidrolik. Kemudian kita bandingkan hasil pengukuran sebelum dilakukan servis dan setelah dilakukan servis. Dari situ kita bisa lihat performa perubahan yang terjadi setelah kita lakukan servis. Kemudian kita lakukan final inspeksi, kita cek kembali pekerjaan yang sudah kita lakukan dari penggantian, pembukaan drain plug serta pengisian oli, apakah sudah level, apakah terjadi kebocoran, kita inspeksi semua. Nah, setelah itu kita lakukan pembuatan service report ya, KSR atas job service yang kita lakukan dan PPMAR untuk serah terima job dengan customer. Demikian sharing job untuk PS pada unit PCS dari saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.